bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kali ini kami akan membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya Eko Pratama dari SD 1 Rubung Buyung dan sebagai pengamat. Dan saya Liliani dari SMN 1 Mentahir Hilir Selatan sebagai coach. Dan saya adalah Sri Agustina dari SMK Negeri 1 Cepaga, dan di sini saya berperan sebagai coach. Selamat Menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Ya, selamat pagi. Bagaimana nih Bu Lili kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Bapak sendiri? Alhamdulillah ya, alhamdulillah baik juga. Terima kasih Bu Lili. Baik Bu Lili, saya sebagai pengamat, tentunya hari ini kita akan melakukan sesi pra-observasi. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan coaching yang nantinya akan Ibu lakukan. Baik Pak, silakan. Ya, sebelum ke pertanyaan, tentunya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai panduan dalam coaching nanti ya Bu Lili ya. Berdasarkan rubrik tersebut, apakah selama coaching sesuai dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya. Kemudian apakah selama percakapan coaching tersebut sudah terlihat kehadiran penuh ya, atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang merupakan hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa. Nah, serta apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan terkait rubrik ini sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan pra-observasi? Baik, terima kasih sudah sangat jelas Pak. Ya, baik Bu ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana dalam pelaksanaan coaching ini? Saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya, baik Bu ya. Tujuan yang sangat bagus tuh Bu ya. Lalu bagian mana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin nanti Bapak mengamati saya pada saat saya mendengarkan coaching secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah sudah cukup untuk menggali pemikiran mendalam dari coaching tersebut dan membantu mereka menemukan solusi sendiri. Selain itu, apakah saya sudah berhasil memanfaatkan alur tirta, terutama dalam hal membantu coaching untuk menyusun rencana aksi dengan jelas. Ya, baik Bu ya. Saya akan memperhatikan aspek tersebut. Nah, sekarang bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa dengan mendengarkan aktif sudah menjadi salah satu kekuatan saya. Tetapi saya ingin memastikan lagi bahwa saya mampu mendengarkan secara lebih mendalam dan memberikan tanggapan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh coaching. Saya juga merasa bahwa keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan masih bisa dikembangkan lebih lanjut, terutama pertanyaan yang benar-benar dapat memicu refleksi mendalam dari coaching tersebut.
Nah, oleh karena itu saya melihat coaching ini sebagai kesempatan untuk saya sendiri agar lebih meningkatkan kompetensi tersebut. Ya, bagus sekali Bu ya. Refleksi yang Ibu sampaikan sudah menunjukkan kesadaran tinggi akan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dari observasi ini saya nantinya akan mendapatkan umpan balik yang positif mengenai bagaimana cara saya mengelola percakapan coaching, terutama apakah saya sudah berhasil menciptakan ruang dialog yang efektif, apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan tersebut sudah cukup berbobot, kemudian apakah coaching merasa didengar dan dibimbing dengan baik. Dan saya juga memastikan bahwa saya sudah menerapkan alur data dengan baik. Nah, harapan Ibu sangat bagus sekali, Bu. Saya akan berusaha memberikan umpan balik yang bermanfaat, khususnya terkait mendengarkan aktif dan penggunaan pertanyaan yang berbobot, ya, serta bagaimana penerapan alur tirta berlangsung dalam sesi coaching ini. Baik Bu Lili, sebelumnya kita mulai. Apakah Ibu sudah siap untuk sesi coaching hari ini? Alhamdulillah saya sudah siap, Pak. Baik ya, Alhamdulillah. Selama sesi coaching ini kita akan berusaha menjaga suasana yang nyaman ya. Saya juga akan memberikan umpan balik setelahnya. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita mulai? Saya rasa cukup, Pak. Tidak ada lagi. Dan saya berharap mendapatkan banyak masukan dan saran dari sesi ini. Ya, baik Bu. Mari kita mulai. Semoga sukses dalam melaksanakan percakapan coaching hari ini Bu ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sangat baik sekali. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Ibu, saya ada yang ingin saya sedikit ceritakan. Apakah Ibu ada waktu? Ya, Bu. Kebetulan saya sekarang lagi kosong. Ibu boleh cerita kok sama saya. Apa yang menjadi kesulitan Ibu bisa Ibu ceritakan kepada saya. Iya Bu, seperti biasa Bu, sebenarnya nih anak-anak kesulitan saya dalam mengajar, begitu. Bisa Ibu ceritakan apa yang jadi kesulitan Ibu? Iya Bu, saya ingin berdiskusi mengenai kesulitan saya, terutama ketika sedang mengajar pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 TKR. Apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya berharap setelah saya berdiskusi ini, saya mendapatkan umpan balik tentunya Ibu, apa yang harus saya lakukan setelah mencoba beberapa cara begitu. Baik, dengan senang hati saya akan mendengarkan dan semoga setelah diskusi ini Ibu akan mendapatkan pencerahan dan masalah yang akan Ibu hadapi nanti bisa mendapatkan solusinya. Boleh Ibu ceritakan sekarang? Iya Bu, terima kasih untuk waktunya. Jadi begini, saya sangat merasa kesulitan sekali untuk membuat siswa aktif di dalam pembelajaran saya, terutama bahasa Inggris dan di kelas 11 TKR. Padahal menurut saya keterampilan berbahasa Inggris itu adalah aspek yang sangat penting bagi mereka, terutama di tingkat SMK, begitu. Baik. Saya paham Bu, keterampilan berbicara memang seringkali menjadi salah satu hal yang paling sulit bagi siswa kita. Saya sedikit memaklumi, kebetulan saya juga seorang guru bahasa Indonesia. Nah, mengenai masalah Ibu tadi, apa yang sudah Ibu coba untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah mencoba beberapa hal ya Bu, yang saya sudah menggunakan seperti Canva dalam menyusun bahan ajar dan membuat PowerPoint yang begitu menarik. Kemudian saya juga
baru-baru ini juga memberikan mereka tugas diskusi kelompok untuk melatih mereka berbicara. Misalnya nih, ketika saya sedang, kalau tidak salah, mengenai teks deskriptif, mereka tampak mampu mengerjakan. Namun pada saat saya minta untuk maju ke depan dan mendeskripsikan objek yang mereka tulis, mereka cenderung terdiam. Dan ini membuat saya ragu dan mereka terlihat seperti ragu dan enggan untuk berbicara. Dan ya begitulah akibatnya, suasana kelas menjadi begitu kaku dan proses belajar menjadi kurang menyenangkan begitu. Oh begitu, jadi untuk kemampuan menulisnya memang tidak ada masalah. Tapi ketika ada siswa yang diminta berbicara di depan kelas, mereka merasa tidak nyaman, tidak percaya diri. Nah sekarang menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan mereka enggan ketika berbicara di depan kelas? Saya merasa ini dugaan sih ya Bu, karena mungkin mereka itu merasa bahwa bahasa Inggris itu sudah sulit terlebih dahulu. Dan saya juga melihat mereka itu terlihat sangat malu dan tidak percaya diri ketika sedang berbicara di depan teman-temannya karena takut salah atau takut ditertawakan jika mereka membuat kesalahan. Sehingga ini mungkin membuat mereka menjadi lebih memilih diam dan tidak ingin berbicara menggunakan bahasa tersebut begitu. Iya, betul juga Bu. Rasa takut terkadang salah satu menjadi hambatan besar bagi siswa kita dalam belajar bahasa asing, terutama karena memang bukan bahasa sehari-hari mereka. Dan itu bisa menyebabkan siswa tadi merasa tertekan. Oke, nah sekarang bagaimana nih cara Ibu untuk mengatasi rasa takut dari siswa tersebut? Saya berpikir mungkin saya bisa menggunakan topik yang lebih familiar ya buat mereka. Kalau topiknya lebih mudah dan ada di diri mereka, di lingkungan mereka, mungkin mereka akan lebih mudah untuk berbicara. Selain itu, mungkin saya bisa menyelipkan beberapa permainan dan juga ice breaking mungkin di tengah-tengah pembelajaran supaya suasana kelas tidak menjadi tegang dan mereka menjadi lebih rileks. Saya juga rencananya mungkin bisa memberikan kuis kecil yang menyenangkan supaya suasana kelas menjadi lebih menarik, dan saya harap dengan begitu mereka menjadi lebih berani untuk berbicara. Wah, idenya menarik sekali ya Bu ya. Lalu pendekatan seperti apa lagi nih yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa tadi dalam berbahasa Inggris? Mungkin saya bisa dengan menggunakan dialog atau percakapan yang sederhana dulu kali ya Bu, yang bisa mereka praktekkan di kelas. Saya setuju sekali Bu, membawa topik yang relevan dan familiar bagi siswa seringkali mungkin membuat mereka merasa lebih nyaman dan mereka tidak harus berpikir lebih berat. Nah, mengenai konten yang pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, saya juga setuju sekali dengan adanya pembelajaran interaktif, harapannya di kelas nanti bisa lebih menarik lagi. Jadi bagaimana nih untuk kegiatan sehari-hari mereka? Apakah mereka di kelas saat pembelajaran bahasa Inggris juga menggunakan bahasa Inggris juga? Iya, kalau misalkan nanti saya rencananya melakukan dialog sederhana, tentunya saya menggunakan dengan dialog-dialog yang sederhana juga, dengan mungkin berkaitan dengan aktivitas harian mereka, seperti menanyakan kegiatan kemarin, seperti what did you do yesterday, atau what is your favorite hobby, sehingga itu mendorong mereka untuk berbicara secara berpasangan, kemudian dengan kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu sebelum mereka berbicara di depan umum. Menarik. Kemudian ada alternatif lain lagi tidak kira-kira untuk memicu anak-anak agar lebih tertarik dalam berbahasa Inggris? Sepertinya memberikan ice breaking ya Bu ya, dengan memanfaatkan ini berbagai permainan interaktif di dalam kelas nanti yang akan saya coba. Wah, idenya sungguh sangat bagus Bu, saya setuju sekali. Kemudian dengan pendekatan yang bertahap seperti itu bisa akan membangun rasa percaya diri. Ketika mereka mulai berbicara dari kelompok kecil, maka seluruh kelompok dalam kelas tersebut akan terlibat aktif dan mereka lebih nyaman. Kemudian rasa kurang percaya diri ketika berbicara tadi kemungkinan membuat mereka akan termotivasi lagi dalam berbicara. Pertama tadi sudah mau mencoba ice breaking dan beberapa permainan. Nah, tadi Ibu mengungkapkan ice breaking. Kira-kira nih ice breaking apa yang akan Ibu pakai nanti di kelas untuk menghidupkan suasana kelas tersebut?
Saya berpikir untuk menggunakan ice breaking yang untuk sementara ini permainan tebak-tebakan dulu ya Bu ya. Misalnya mereka harus mendeskripsikan suatu benda dalam bahasa Inggris dan teman-teman yang lainnya harus menebak kira-kira apa yang sedang dideskripsikan. Nah, dengan begitu mereka bisa berlatih berbicara sambil bermain. Dan saya juga bisa mungkin menggunakan permainan seperti hot seat, di mana satu siswa itu bisa duduk di depan kelas sementara teman-temannya itu memberi petunjuk tentang kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris dan siswa yang di depan harus menebak begitu. Nah, menurut Ibu apakah permainan seperti itu cocok ya Bu ya? Kalau dari alur yang Ibu ceritakan tadi, menurut saya itu pasti sangat seru. Kemudian akan melatih juga kemampuan siswa dalam berbicara. Dan juga itu pasti melibatkan seluruh kelas ya Bu ya. Nah, ini tadi sudah menciptakan suasana yang interaktif di kelas. Kemudian siswa juga diharapkan aktif dalam berpartisipasi. Saya yakin permainan ini akan mencairkan suasana kelas hingga lebih hidup. Tadi sudah ya yang memberikan ice breaking. Terus ada rencana lain tidak untuk memotivasi siswanya lagi? Saya mungkin bisa memberikan mereka umpan balik langsung ya setelah mereka berbicara, tetapi mungkin dengan cara tidak mencari kesalahan, tetapi bagaimana keberanian mereka itu untuk berbicara, mungkin lebih ke situ sehingga mereka tidak merasa minder dan malah menjadi lebih percaya diri. Saya rasa itu yang akan saya lakukan. Saya setuju Bu, umpan balik yang positif itu memang sangat penting, terutama di tahap awal. Fokus pada mereka dan dorong mereka untuk terus percaya diri merupakan langkah yang sangat bagus. Nah, setelah diskusi kita berdua tadi, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dan Ibu rasakan? Saya merasa sangat lebih yakin ya Bu ya. Dari diskusi ini saya mendapatkan beberapa ide, tidak hanya sekedar menyusun PowerPoint atau slide yang menarik, tetapi saya juga bisa menyisipkan permainan dan juga ice breaking tadi dan kuis yang sekiranya membuat suasana lebih rileks dan menyenangkan buat anak-anak. Dan saya akan memulai dengan topik yang sederhana tadi untuk mengawali mereka untuk berani berbicara, serta saya akan memberikan umpan balik positif dari apa yang mereka lakukan dan tidak melihat kesalahan. Terima kasih ya Ibu, saya merasa sangat terbantu sekali setelah berdiskusi dengan Ibu. Apa yang Ibu rencanakan sebelumnya sudah sangat baik dan saya juga setuju sekali. Tidak hanya itu, saya senang karena mendengar apa yang sudah Ibu utarakan tentang perasaan Ibu rasakan sekarang. Nah, selanjutnya kapan nih Ibu berencana untuk menerapkan rencana tersebut? Saya akan segera mencobanya. Saya tidak akan menunda waktu ya, mungkin dalam pekan ini juga. Saya rasa mungkin semakin cepat saya melakukannya, semakin cepat saya bisa melihat hasilnya dan mungkin saya akan melakukan evaluasi juga jika itu sangat diperlukan nantinya. Iya Bu, benar sekali. Terkait rencana Ibu tadi, kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan lagi? Mengenai dukungan yang saya butuhkan, mungkin saya akan pertama yang akan saya lakukan adalah mencari referensi dulu mengenai ice breaking apa yang akan saya gunakan yang sekiranya bisa menarik minat murid dan membuat mereka bisa berkolaboratif dengan murid-murid yang lainnya. Dan juga ini mungkin jika Ibu berkenan bisa mendukung saya untuk melakukan observasi ya Bu ya di salah satu pertemuan kelas saya dan mungkin untuk mendiskusikan hasilnya bersama Ibu setelah pelajaran berlangsung. Harapannya saya semakin yakin bahwa saya telah melakukan perubahan dan bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi kepada siswa saya. Begitu. Bagaimana Ibu? Wah, saya senang sekali nih mendengar rencana Ibu tadi. Ibu sudah akan mencoba beberapa metode baru demi meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Termasuk tadi ya dalam menggunakan beberapa ice breaking dan mencari beberapa referensi. Nah, terkait observasi dan umpan balik tentu saja saya siap sekali untuk membantu Ibu. Nanti kita atur waktu agar saya bisa hadir di kelas Ibu untuk melihat bagaimana metode tersebut Ibu laksanakan dan berjalan. Nah, setelahnya kita bisa berdiskusi bersama untuk mengevaluasi apa yang berjalan baik dan apa yang mungkin perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Semoga dengan dukungan ini, langkah-langkah yang Ibu ambil berjalan dengan lancar dan siswa akan menjadi lebih aktif dalam hal berbicara, terutama dalam memotivasi diri dan lebih percaya diri lagi di kelas. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Saya juga terima kasih banyak juga karena Ibu sudah mendengarkan cerita dan membantu saya menemukan solusi untuk kesulitan saya dan ini sangat membantu sekali.
Ya, sama-sama ya Bu ya, tetap semangat, selalu tetap berinovasi, menjadi guru yang senantiasa memberikan pelajaran yang tentunya berpihak kepada murid kita, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya sangat mengapresiasi usaha Ibu dalam memotivasi murid untuk belajar bahasa Inggris tadi, dengan memberikan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Iya, siap Ibu. Eh, saya pamit dulu ya Bu ya, karena ini sudah saatnya saya pergi mengajar. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu yang sudah diluangkan untuk saya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah membantu saya dalam menemukan solusi ini. Ya Bu, sama-sama. Selamat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Tetap semangat. Silahkan kembali ke kelas. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Selamat siang Ibu Lili. Siang Pak Eko. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang telah Ibu lakukan tadi? Ya, saya sudah merasa baik, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan lagi. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi pada saat coaching saya merasa sudah berusaha mendengarkan dengan aktif, namun terkadang saya banyak mengulang penjelasan dari coaching, sehingga saya lengah dalam memanage atau mengelola waktu tersebut. Ya, baik Bu ya. Boleh saya berbagi menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya? Boleh Pak, silahkan. Di sini saya mengamati tadi ada pada saat Ibu melakukan percakapan coaching, menurut saya itu sudah sesuai dengan rubrik yang disampaikan sebelumnya, terutama dalam mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bahkan sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Wah, terima kasih Pak. Kalau pengamatannya seperti itu. Ya, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya senang mendengarnya dan saya merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan umpan balik positif seperti yang sudah Pak Eko sampaikan tadi. Ya, baik ya. Mari kita bicarakan rencana tindakan untuk kedepannya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang nih akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi dalam coaching ini? Saya berencana untuk belajar, menyusun kembali, kemudian bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa menggali lebih dalam lagi potensi atau poin penting dalam coaching. Nah, tentunya saya tidak akan menunda-nunda. Kemudian dalam pekan ini saya akan mencoba kembali pada rekan sejawat saya untuk melakukan coaching di sekolah. Dan juga saya akan meminta umpan balik dari mereka sebagai bentuk penilaian dan peningkatan saya ke depannya. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Itu adalah langkah yang sangat baik sekali Bu. Padahal berdasarkan hasil pengamatan tadi, Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching dan ingin lebih dalam lagi ya mengeksplor menuju pertanyaan berbobot. Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih Pak. Baik Bu, hasil pengamatan saya dan rencana tindak lanjut ini akan dicatat dalam From Supervisi Akademik Bu ya. Kita akan melihat perkembangan Ibu pada pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, bisa Ibu menyatakan apa yang Ibu dapat dari proses ini Bu? Saya mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana cara lebih aktif dalam mengarahkan coaching, menyampaikan permasalahannya, baik itu dari rekan sejawat ataupun rekan sesama guru. Kemudian dalam menggali potensi mereka, mengarahkan mereka lebih dalam lagi untuk menemukan solusi atau alternatif solusi, sehingga dalam penerapannya saya menggunakan alur percakapan yaitu alur tirta. Nah, ini sangat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya. Wah, senang sekali mendengarnya Bu. Dengan demikian, sesi pasca observasi sudah selesai.
Nah, semoga kedepannya apa yang Ibu harapkan itu berjalan dengan lancar dan kompetensi coaching Ibu semakin berkembang nantinya, Bu ya. Amin, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka.